Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhiru dzikra hadhil ladat yani al-maut. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati para guru yang hadir. Ada guru kita Ustadz Dr. Sugiharto, ada guru kita Ustadz Omar MA, ada guru kita Ustadz Imam Abi Syauqi, juga ada guru kita Ustadz AF, ada juga guru sepuh kita Ustadz Lukman Al-Hakim. Mudah-mudahan semua guru kita sehat panjang umur. Amin. Dan mohon maaf guru-guru yang lain saya tidak sebutkan. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat panjang umur dan limpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sesepuh, para orang tua, para tetangga, para jamaah sekalian, tak lupa juga ada Bapak Dewan kita, Bapak Haji Awing, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Juga Sohibil Bait, keluarga almarhum Ustadz Baziali, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dikuatkan iman Islamnya, anak-anaknya dijadikan shalihat, juga semuanya keluarga besarnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap apa yang dilakukan seorang anak terhadap orang tua yang telah tiada itu sangat berpengaruh. Sampai ada orang tua yang berada di alam barzah, dia kaget, tiba-tiba dianterin pahala haji. Dia tanya kemudian, loh, saya nggak pernah haji, ini pahala dari siapa? Anak lu berangkat haji. Tiba-tiba dapat kiriman pahala umroh. Loh, saya belum pernah umroh, anak lu pergi umroh. Loh, saya belum pernah sedekah, karena dia dapat pahala sedekah. Anak lu ternyata melakukan sedekah. Amalul wadad, amalul wajid. Apa yang dilakukan anak itu berpengaruh kepada orang tuanya. Perbuatan anak ya perbuatan orang tua. Bahkan tiba-tiba ada yang tahu-tahu digambar malaikat. Lah, ngapa gua digambar anak lu tuh main gaplek? Ada yang gitu ya, ada. Tahu-tahu dicekek. Lah, ngapa gua dicekek? Anak lu nyekek botol. Jadi berpengaruh apa yang kita lakukan terhadap orang tua yang telah tiada. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan bahwa tidak satu pun setiap orang yang saling mencintai itu berpisah. Setiap orang berharap dia akan terus ada bersama orang yang dikasihi. Setiap orang berharap dia hidup, dia mati, dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang disayangnya. Hari ini subhanallah kita pun dikumpulkan seperti ini kan karena memang kita suka dengan cara-cara yang baik-baik ini.
Nah nanti orang yang baik ini hadirinnya dirahmati Allah bakal kumpul juga dengan orang yang baik di alam barzakh. Dibangkitkannya pun nanti bareng-bareng sama orang baik juga. Bahkan nanti di surganya Allah yang ngumpul yang namanya surga itu orang baik semua. Mudah-mudahan yang hadir kan min ahlil jannah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita nggak berharap menjadi orang yang dipisahkan. Bahkan terpisahnya itu di tempat yang sangat menyakitkan. Di mana udahnya kita terpisah dengan orang yang kita cinta, dipisahnya pun dari lembah satu ke lembah neraka yang lain. Na'udzubillah. Sebab bisa jadi setiap kita nanti hadirnya dirahmati Allah akan ada di lembah atau di tempat siksaan neraka yang berbeda dengan orang tua kita. Tapi kalau surga tuh dikumpulnya bareng-bareng. Tapi di neraka itu terpisahnya sebegitu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan teriakan satu dengan teriakan yang lainnya ini saling bersahutan dan kita mendengar jelas, kenal betul dengan suara yang berteriak itu di neraka. Mungkin sebagian anak akan berteriak, "Ma, tolong ma, pa, tolong pa, wah, ngongkong itu wah." Bukan itu ya, bukan neraka itu ya, bukan itu. Hadirinnya berkabut ya Allah, jangan serius banget, Romannya serius banget sih. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Itu saling terdengar demikian hadirinnya dirahmati Allah. Tapi satu sama lain tidak bisa saling menolong. Sebab hari itu sudah habis cara kita menolong orang yang kita sayangi hadirinnya dirahmati Allah. Maka beruntung kalau hari ini kita masih Allah hidupkan. Orang tua kita telah tiada, masih ada keuntungan apa? Doa kita masih sampai kepada orang tua kita. Awaladin saleh yad'ulah. Masih sampai perbuatan baik kita kepada orang tua kita. Bahkan sedikit yang kita lakukan itu subhanallah akan begitu berpengaruh kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan, orang tua itu doanya ijabah ketika masih hidup buat anak. Maka mumpung orang tua masih hidup, itu hadirinnya dirahmati Allah, minta doa ke orang tua. Mumpung orang tua masih ada. Ya, habis minta doa jangan minta duit. Kadang-kadang begitu, duit doang, doa kagak. Ya Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, ketika kita minta doa, kalau orang tua yang masih hidup itu ijabah, maka ketika orang tua telah tiada, yang ijabah itu doa anak terhadap orang tuanya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kepengen setiap kita, orang tua kita, diri kita, anak keturunan kita ngumpul jadi satu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhindar diri kita dari nerakanya Allah. Maka kata Nabi, orang-orang yang kepengen hidupnya itu diharamkan, kematiannya itu diharamkan, ya, dibangkitkannya itu diharamkan untuk masuk ke neraka. Neraka dunia diharamkan, neraka alam barzakh itu ufrah min ufarid nar diharamkan, nanti neraka yang khalidina fiha abada itu diharamkan. Kata Nabi hadirin yang dirahmati Allah, ada setidaknya 4 orang yang diharamkan dirinya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang hayyin. Siapa orang yang hayyin ini hadirinnya dirahmati Allah? Orang yang senantiasa hatinya tawadhu. Orang yang meninggalkan kesombongan dalam kehidupannya.
Kenapa kita nggak boleh sombong? Padahal Allah itu Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kalau Allah sombong pantas. Apa yang nggak punya? Semuanya punya. Lah kita, apa yang kita sombongin? Udah nyeblangsak sombong, ini repot. Ya, ini hadirin yang dirahmati Allah. Orang sombong itu la yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk surga. Walau hadirin yang dirahmati Allah, fi qalbihi, di dalam hatinya itu mithqala dzarrah, walaupun cuma sedikit dalam hatinya itu ada sifat sombong. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun sombong, neraka. Qarun sombong, neraka. Siapapun orangnya yang sombong, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, enggak bakal masuk. Enggak bakal masuk ke dalam surga orang-orang yang menyombongkan dirinya. Sebab kalau sombong itu sudah ada pada diri, hadirin yang dirahmati Allah, penyakit yang lain ikut. Orang sombong itu nggak bisa diremehin. Pengennya ngeremehin orang doang. Orang sombong itu nggak bisa muji orang, pengennya dipuji doang. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling senang dipujinya. Keren banget loh. Kita kan begitu, ada subhanahu wa ta'ala. Udah tua kok, kita lagunya kan masih banyak. Pengen dikata ganteng aja. Saya udah berikut begitu. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sedikit pun yang bisa kita jadikan alasan untuk kesombongan diri kita, nggak ada. Nafas yang kita hirup tiap hari, hadirin yang dirahmati Allah, itu punya Allah. Kalau Allah mau ambil, ngap-ngapan kita? Kekuatan yang hari ini yang merasa muda, hadirin yang dirahmati Allah, ya berapa lama sih bertahannya? Paling 10-20 tahunnya akan datang, makin lemah, makin tua, sudah tidak ada lagi yang disombongkan. Yang hari ini mungkin duitnya banyak, apa yang mau disombongin? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, Qarun duitnya lebih banyak, Fir'aun itu ATM-nya banyak. Ada ATM nggak dulu? Ya punya kali dia mau ya soal. Itu hadirin yang dirahmati Allah, seketika Allah ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kalimat itu saja, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalimat itu sudah disandingkan dengan nama kita, Masya Allah, hilang sudah kesombongan. Apalagi kalimat itu sudah tertulis nama kita, di atasnya tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di bawahnya ada foto kita, di bawahnya nama lengkap kita, BIN-nya juga di surat Yasin paling pinggir. Jangan ada kesombongan sudah. Jadi nggak usah selfie-selfie dah. Ya. Ujung-ujungnya di surat Yasin juga foto kita. Nih ma'asyiral hadirin, jangan bangga kalau dipoto, lah foto mau pasang surat Yasin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya rada-rada ngeri kalau ketemu Mas Joko. Jadi takut dipasang di ratif. Nih ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong. Orang yang bertawadhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa mengajarkan kepada kita, beliau orang yang sangat tawadhu. Bukan hanya tawadhu kepada Allah, bahkan tawadhu kepada manusia. Bukan hanya tawadhu kepada makhluk, tapi bahkan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada orang yang
sepadan dengan beliau, bahkan terhadap orang-orang yang lebih kecil dari beliau. Ketawaduannya luar biasa tuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi pada diri kita. Siapa kita, punya apa kita? Hadirin yang dirahmati Allah, semuanya bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diharamkan dirinya masuk ke nerakanya Allah adalah orang yang selalu bertawadhu di hadapan Allah, rendah diri, menghilangkan kesombongan. Caranya banyak kita ingat kepada Allah. Ya Rabb, yang hari ini saya nikmati adalah karena karunia-Mu, karena nikmat dari-Mu. Orang kalau sudah tawadhu, maka kebaikan banyak muncul padanya, rasa bersyukur muncul, sabarnya jadi. Orang yang ketika dia tawadhu, maka ibadahnya cenderung lebih istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia yakin segala sesuatu yang ada di sekitarnya milik Allah, dirinya pun bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diharamkan masuk ke nerakanya Allah adalah orang yang layyin. Yang pertama hayyin, yang kedua orang yang layyin. Siapa orang ini? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Orang yang layyin adalah orang yang hatinya lembut, enggak gampang sewot. Nih hadirin, ini kan rata, apalagi zaman sekarang yang mas sewot gampang nih hadirin. Emang duit rada langka ini. Iya. Ya subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemarin musim apa namanya, pemilu ya. Ada yang quick-count-nya menang, ada yang quick-count-nya kalah. Yang kalah udah sewot banget. Jangan. Apapun semua yang diputuskan, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keputusan itu, qadar Allah, pasti itu terbaik buat bangsa kita insyaallah. Ya, nih hadirin rahmati Allah. Ini kan kelihatannya ada pendukung 01 nih. Ya. Ada romanya gitu ya. Ada juga yang 02, ada yang kosong banget nih kelihatan. Ya, kalau goblok bisa nih hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lembut hati. Lebih kita katakan senang dengan apapun yang Allah kasih. Ridha bi ismatillah. Hari ini Allah kasih kita begini, alhamdulillah. Besok Allah kasih kita begitu, alhamdulillah. Kemarin Allah kasih kita begono, alhamdulillah. Apapun maka ucapkan alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah ini diajarin hadirin ketika kita sholat pun diajarin pertama tuh alhamdulillah. Surah Al-Fatihah diawali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika sholat itu jadi bacaan wajib kita, rukun kita dalam surah Al-Fatihah itu, hadirin yang dirahmati Allah. Artinya apa? Orang yang berlemah lembut, senantiasa kebaikan muncul padanya. Gampang orang itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, orang kalau sudah lembut hatinya, dia nggak gampang dikecilkan orang. Kenapa? Dia merasa dirinya rendah di hadapan orang lain. Orang yang lembut hatinya, hadirin yang dirahmati Allah, nggak gampang nilai orang lain. Dia bahkan lebih banyak menilai dirinya. Oh, bisa jadi orang itu lebih dulu masuk surga ketimbang saya. Atau bisa jadi orang itu min ahlil jannah, sementara saya min ahlin nar. Tuh orang yang berlemah lembut. Tapi kalau orang yang walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik,
Tapi kalau orang itu gampang sewotnya, gampang dipancing amarahnya, suka merendahkan dan sebagainya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang di sekitarnya satu demi satu akan meninggalkannya. Orang kalau temannya dikit yang doain dikit. Orang kalau temannya dikit yang doain dikit. Tapi lihat guru kita almarhum, karena subhanallah beliau lemah lembut hatinya, ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau sama anaknya ngobrolnya itu udah kayak teman dia mah, ya, sama anak udah kayak teman. Kalau kita kan enggak, mana kita udah gentak-gentak aja. Pantes bocah pada cepet mampus, digentakin mulu, ya, dengan Subhanahu wa ta'ala, ya. Habis kita juga digentak sama bini kita. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bilang begitu, kadang-kadang kalau zaman sekarang kita nggak takut sama geng motor, kita pulang malam nggak takut sama geng motor, memeding nggak takut, sama bini kita takut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pulang rada malam bingung alasan apa ini, ya. Ini bukan curhat, ini mana ya? Ya udah. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, orang yang memberikan kemudahan kepada banyak orang. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sering nolong orang. Siapa orang yang berkasih sayang pada orang lain, maka penghuni langit itu akan berkasih sayang kepadanya. Orang yang selalu membantu orang lain, maka hadirnya dirahmati Allah yang bakal bantu dia. Kan kata Allah, an-nasu iyadullah. Orang itu adalah keluarganya Allah. Siapa yang nyakitin orang lain, sama halnya dia nyakitin Allah. Siapa orang yang bantu orang lain, gampangin orang lain, berarti nanti Allah yang bakal bantu dia. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zamannya lagi suka bantu-bantu orang nih. Ada subhanahu, muka udah pada ditekuk semua di zaman sekarang. Ya, gaji kagak nanjak, beras semakin mahal. Benar gak ya? Ya, bumbu dapur makin mahal, bukan begitu? Maka Bapak Dewan kita nih insya Allah nanti ya Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya puyeng kadang-kadang, pesantren laporan begini, bini laporan begitu, ampun ya. Habis berangkat ngajar aja dah ketahuan. Masyaallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangin orang, insya Allah digampangin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa qaribu minan nas, orang yang bergaul kepada orang lain, kasih banyak pergaulan. Hadirin, Nabi itu nggak pernah pilih-pilih pergaulan, ya, kepada siapapun. Ada yang tukang mabuk dideketin sama Nabi, ada yang bahkan suka ngerjain Nabi dideketin juga sama Nabi, ya. Nggak gampang sewotan, nggak gampang ngambekan. Sebab apa? Semakin tadi banyak orang yang kita temenin, makin banyak doa. Hadirin, ketika kita disalatkan, ya, saat kita telah meninggal dunia, biasanya imam itu akan tanya kepada kita, atau dia akan menyampaikan, ishadu, saksikanlah, innahu, sesungguhnya ini mayit, min ahlil khair. Kan gitu, kita jawabnya khair. Itu khairnya bisa diterima kalau kita kenal, hadirin. Nah kalau nggak kenal, khair dari mana lu kenal kagak? Ya, kita bilang ini orang baik, iya dia baik, lalu kenal kagak? Yang diterima itu cuma yang kenal. Maka subhanallah, nih almarhum Ustadz Bazi Ali, siapa yang nggak kenal dia? Sampai di Pasuruan dia dikenal. Emang kampung dia ya? Ini kampung dia itu ya? Kita kan doang yang kenal di sono ya kan. Nih, tuh kayak Mas Joko di Boyolali, sampai nggak kenal beliau. Mas Joko mengarahkan tadi. Ya subhanahu wa ta'ala,
Masya Allah, makin banyak teman, insya Allah makin banyak yang doain. Hidup banyak yang doain, meninggal insya Allah juga banyak yang mendoakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya diri kita ini diharamkan masuk ke nerakanya Allah, dan kita dipantaskan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis ini ya, kita khususkan juga buat almarhum Syarbazi Ali, mudah-mudahan dikumpulkan bersama kita di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waliwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin. Allahu akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una